kisah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini teman-teman sekalian dulunya perampok. Fudail ini saking kuatnya secara fisik, ya, dia bisa merampok sendirian teman-teman. Sendirian. Orang-orang Arab, kafilah Arab kalau lewat di tempatnya Fudail ini di daerah Irak ya, kalau lewat mereka bilang jangan lewat malam hari. Di sini ada Fudail. Fudail ini gini ciri khasnya teman-teman. Kalau ada kafilah lewat dibunuh dulu, baru ampas. Jadi biar antum kasih, ini ya harta saya Fudail, jangan bunuh saya, nggak bisa, tebas dulu. Nggak ada ceritanya, bunuh dulu baru ambil harta. Jadi Fudail selalu membunuh ini. Teman-teman kalau belum tahu tentang kedudukan Fudail teman-teman, sekarang kalau antum baca buku apa saja dalam tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, masalah keimanan, masalah taubat, pasti ada namanya Fudail ibn Iyad berkata rahimahullah. Fudail ibn Iyad ini ulama besar sekarang, dikenal. Ini dulu dia awalnya perampok, penjahat besar, bunuh orang, setiap orang lewat dibunuh sama dia. Satu waktu teman-teman sekalian, dia masuk dalam satu kota, di salah satu kota dekat tempat dia mencuri, dia mau merampok nih, naik tembok rumah, dia temukan di dalam rumah itu, tuan rumahnya lagi sholat malam, dan membaca firman Allah dalam sholatnya itu, surah Al-Hadid, surah nomor 57 ayat 16, bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Artinya, belum tibakah saatnya bagi orang-orang beriman itu untuk tunduk hatinya mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Ada Al-Quran, ada hadis Nabi, tinggal belajar, mati masuk surga. Itu maksudnya. Lalu janganlah mereka mengira, jangan mereka menjadikan diri mereka seperti orang-orang yang diturunkan Alkitab sebelum mereka dari Yahudi dan Nasrani, kemudian mereka berlalu dengan masa yang panjang, tapi mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Akhirnya hati mereka menjadi keras dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Yang terjadi teman-teman waktu mendengar ayat ini, rupanya Fudail bin Iyad tersentuh. Belum tiba saatnya orang beriman untuk tunduk, untuk kembali ke jalan Allah. Dia tersentuh. Entah kenapa, dia bilang saya menangis. Fudail bin Iyad menangis. Turun dari tembok itu, enggak tahu mau kemana. Tengah malam nih, jalan sana sini mau kemana? Gelap, nggak ada penerangan lampu tengah malam. Dia lihat ada masjid, kayak kita masjid gini, masih gelap, masuk ke masjid. Dia nggak tahu, sholat nggak tahu. Penjahat ini dulu, nggak ngerti apa-apa. Masuk masjid, duduk depan mihrab, nangis saja. Waktu menjelang subuh, marbot masjid datang, masuk masjid, pengen nyalain. Zaman dulu orang pakai minyak sama sumbu ya, dinyala-nyalain supaya terang gitu. Kayak kita sekarang lampu gitu. Dia nyala-nyalain, si marbot ini dekat dengan mihrab, kok ada orang. Begitu dekat, Fudail bin Iyad, lari dia. Fudail bin Iyad, lari. Dia lari keluar. Tidak berani masuk. Orang tahu Fudail bin Iyad ini pembunuh di masjid. Ngapain di masjid ini? Gitu kan. Ada orang-orang yang mau dalam sholat subuh datang semua. Kenapa? Ada Fudail di masjid. Tertunda sholat subuh. Tidak ada yang berani masuk. Tertunda. Dalam kisah dikatakan tertunda sholat subuh. Orang mau masuk. Fudail di dalam 10 orang, 20 orang pun bisa dilawan sama dia. Orangnya kuat. Mahir membunuh orang gitu kan. Akhirnya sampai mereka diskusi-diskusi ini gimana jalan keluar, nggak mungkin nggak sholat subuh nih, sudah lewat waktunya. Maka mereka bermusyawarah. Satu orang bilang, saya coba masuk, lihat deh. Waktu dia masuk, didengar baik-baik suara tangisan. Didekatin, hai Fudail, ngapain kau di masjid kami? Gitu kan? Karena tidak pernah masuk masjid kan orang ini. Maka kata dia, saya taubat kepada Allah. Waktu itu dia ini marbot takbir, Allahu Akbar, Fudail taubat. Orang-orang pada masuk semua, salaman sama dia, pelukan, taubat nasuha. Waktu taubat teman-teman sekalian, mulai hari itu dia baca buku-buku, dia mulai hafal Quran. Umurnya kalau nggak salah waktu itu sudah sekitar hampir 40 tahun lebih. Baru taubat nih. Mulai hafal Quran, mulai baca buku, mulai sampai menjadi ulamanya muslimin. Fudail menjadi ulama muslimin dan terkenal kisahnya. Kalau teman-teman ketik di Google kisah Fudail bin Iyad, keluar kisah-kisah ini. Tentu banyak versinya ya. Ini salah satu versi yang saya sampaikan. Kalau bagaimana setelah taubat dia menjadi ulama muslimin. Dan ini yang dibutuhkan teman-teman sekalian. Setelah kita berbuat salah dulu, taubat nasuha, menjadi orang baik, kemudian kita isi dengan amal-amal saleh, meninggal insya Allah kita akan masuk ke dalam surga. Orang-orang yang pada saat itu sudah menjadi ulama, ya,
kemudian menjadi sahabat dekatnya Fudail. Di antaranya Abdullah bin Mubarak, Sufyan ats-Tsauri. Ini semua orang-orang yang luar biasa ibadahnya, terkenal sekali kesolehannya. Itu mereka mengatakan, kami tidak pernah menemukan orang setakut kepada Allah seperti Fudail bin Iyad. Dia luar biasa, kalau datang dekat Ka'bah nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nangis bisa sampai pingsan, karena ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia betul-betul tulus sampai akhirnya Allah letakkan hikmah, kalimat hikmah dari lisan dia. Banyak kalimat-kalimat mutiara yang disebutkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, dan itu dinukil oleh para ulama. Seperti misalnya dia mengatakan sambil dia berdoa kepada Allah, tapi ini orang dengar diam-diam. Dia sebutkan diam-diam di hadapan depan Ka'bah. Dia mengatakan, idza azharta aibana fatadhhar walan nastati'a satrah. Ya Allah, seandainya Engkau membuka aib-aib kami, maka pasti akan kelihatan dan kami tidak akan mungkin bisa menutupinya. Wa nufdah, dan kami pasti akan dipermalukan. Wa idza azharta a'malana fanuhlik bi'adzabik. Dan kalau seandainya Engkau memperlihatkan amal-amal kami, akhirnya orang jadi puji-puji kami, maka kami akan binasa dan kami akan kena hukuman-Mu. Kemudian dia juga menyebutkan dalam statementnya yang masyhur setelah dia taubat, kamu berhias untuk manusia, hai Fudail, berdandan untuk mereka, dan terus saja riya, pamer ibadah-ibadah sehingga mereka menilaimu saleh, mereka menunaikan kebutuhanmu, kemudian melapangkan tempat duduk untukmu dan bermuamalah denganmu karena mereka salah duga. Kamu buruk bila demikian adanya. Artinya orang-orang akan menilai kau seakan-akan kau itu orang soleh, padahal sebenarnya tidak, ya. Dia terus menasihati dirinya agar jangan sampai dia lalai. Ibnu Mubarak berkata, Abdullah bin Mubarak setelah melihat ibadahnya Fudail bin Iyad yang tadinya penjahat besar, perampok jalanan, suka membunuh dan merampas harta orang, sesungguhnya Fudail merupakan bukti kebenaran kekuasaan Allah Azza wa Jal yang memuncul dengan Allah atau Allah memunculkan hikmah melalui lisannya. Dia termasuk manusia yang dikaruniai manfaat dari amal-amalnya. Disebutkan dalam Syiar Alam Nubala di jilid 8 halaman 425. Artinya ini bukti nyata tanda-tanda kebesaran Allah. Tadinya penjahat besar, pembunuh, lalu dia taubat nasuha, dia tinggalkan semua kesalahannya. Allah tidak mau tahu masa lalu orang, tapi Allah Subhanahu wa taala menilai sekarang ke depan. Fudail berkata kepada seseorang yang bertanya, bagaimana caranya supaya bisa menjadi takut kepada Allah sebagaimana anda ini takut? Ya, anda bisa taubat seperti ini, luar biasa. Kata dia, kosongkan hatimu untuk sedih dan takut sampai keduanya dapat bersarang. Apabila keduanya bersarang di hatimu, maka keduanya akan membentengimu dari melakukan maksiat dan menjauhkan dirimu dari api neraka. Disebutkan juga dalam Syiar Alam Nubala jilid 8 halaman 438. Artinya dia mengatakan, yang membuat saya seperti ini, saya sengaja menanamkan rasa takut saya kepada Allah. Saya mempelajari tentang kemahabesarannya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, beratnya siksaannya kalau melanggar terus-menerus, ya. Kemudian saya biarkan tersarang dalam hati saya, maka akhirnya itu membentengi saya dari kemaksiatan. Dia juga berkata, sedih karena Allah di dunia menghilangkan keresahan di akhirat, dan terlalu gembira di dunia menghilangkan manisnya ibadah. Nah, artinya dia mengatakan sedih karena Allah di dunia, maksudnya merasa rindu dengan surga, takut dengan dosa, menghilangkan keresahan di akhirat. Tidak akan mungkin bersatu antara dua kesedihan, gitu kan. Dan terlalu gembira dengan dunia, tidak pernah ada cobaannya misalnya, tapi walaupun tidak mungkin, ya pasti manusia akan diuji oleh Allah SWT supaya dia tidak terlalu bergantung pada dunia ini. Dan terlalu gembira dengan dunia berlebih-lebihan sampai terbahak-bahak, sampai luar biasa merasa hidupnya harus selalu kegembiraan, padahal itu juga tidak mungkin terjadi, maka akan membuat, ya, atau menghilangkan manisnya ibadah. Dia juga menasihati dirinya setelah dia taubat, mengatakan, wahai jiwa, kasihan kamu ini, kau selalu berbuat buruk, namun kau mengira dan merasa dirimu baik. Kamu tidak tahu, tetapi merasa selevel dengan ulama. Kamu kikir, tapi kamu merasa dirimu dermawan. Kamu bodoh, tapi kamu merasa pintar dan cerdas. Ajalmu pendek, tapi angan-anganmu sangat panjang.
Ya, ini kalimat-kalimat mutiara yang luar biasa. Rupanya setelah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kalimat-kalimat ini kepadanya, ya. Dia mengatakan, saya ulangi, wahai jiwa, kasihan kamu. Kau berbuat buruk, namun kau mengira dirimu berbuat baik. Artinya, amal-amal yang kau kerjakan ini masih kurang. Tapi kenapa kau selalu merasa bangga? Ini dia nasihati dirinya sendiri. Karena ada orang kadang-kadang begitu, dikuasai oleh syaitan, dia merasa bangga. Saya sudah haji sekian kali, saya sudah pernah bersedekah ini dan itu, saya pernah bangun masjid satu masjid itu terus yang dibahas. Apa saja semuanya dibanggakan. Maka dia menasihati dirinya supaya dia terus termotivasi mau ibadah. Dia mengatakan, wahai jiwa, kasihan kamu. Kau sebenarnya berbuat buruk masih sedikit, tapi kau pikir dirimu sudah berbuat banyak. Kau tidak tahu, ya, tapi kau menganggap dirimu selevel dengan ulama. Ini juga banyak jadi penyakit di dalam tengah-tengah penuntut ilmu. Baru belajar setahun 2 tahun sudah merasa dirinya luar biasa. Akhirnya sudah mulai membicara tentang ulama ini, tentang ulama itu. Habis waktunya untuk itu. Maka semestinya seseorang menyadari kalau dia baru belajar, ya sudah dia belajar. Sebagaimana dikatakan oleh Fudail di sini rahimahullah. Beliau mengatakan, kau tidak tahu tapi kau merasa dirimu selevel dengan ulama. Yang ketiga dia bilang bahwa dirinya, kamu kikir tapi kau merasa dirimu dermawan. Ya, artinya berapa banyak sih yang kau sudah sedekahin sehingga kau selalu banggakan, hai Fudail? Padahal sebenarnya kau bakhil. Sedikit sekali yang kau keluarkan dibandingkan nikmat Allah yang melimpah kepadamu. Ini juga, ya, tamparan yang sangat keras bagi orang yang tadi baru sedekah sekali, 2 kali, 3 kali dalam 1 bulan, dalam 1 tahun, bahkan mungkin 10 tahun sekali, atau mungkin seumur hidup baru melakukan 1 kebaikan itu. Jadi misalnya membangun sebuah masjid atau 1 kegiatan, sudah dibangga-banggakan, ya. Kemudian dia mengatakan yang keempat, kau bodoh tapi merasa dirimu pintar dan cerdas. Ada orang juga ini kena penyakit ini, ya. Begitu dia sudah belajar agama, dia sudah mulai faham sedikit ayat, hadis, maka dirasa dirinya tidak perlu belajar lagi. Ini keliru. Kita harus menuntut ilmu sampai menjelang meninggal dunia. Dan beliau mengatakan, ajalmu pendek tapi angan-anganmu sangat panjang. Artinya banyak angan-angan yang kau bangun tapi sebenarnya semuanya itu mengganggu hidupmu. Juga dia berkata, Fudail rahimahullah, manusia paling berdusta adalah mereka yang mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Manusia yang paling dusta adalah manusia yang mengulangi apa yang pernah dia lakukan dulu, ya. Manusia yang paling bodoh, jadi kalau dia pernah buat dosa dia ulangi lagi, berarti dia manusia paling dusta. Karena dia sudah tahu salah tapi kenapa dia lakukan. Lalu dia mengatakan manusia paling bodoh adalah manusia yang memperlihatkan amal kebaikannya. Kalau ada manusia yang mau dinilai paling bodoh adalah orang yang suka pamer-pamer amalnya. Ya, saya ini lakukan, saya sudah haji sekian kali, saya sudah bangun masjid ini dan itu, saya sudah begini dan begitu. Dia banggakan amalnya. Itu manusia yang paling bodoh. Karena hilang semua pahalanya dengan dia riya. Lalu dia mengatakan manusia yang paling dekat dengan Allah, yang paling takut kepadanya. Ini juga statementnya mirip dengan apa yang dikatakan oleh sebagian ulama yang membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mendapatkan kemuliaan sabda Nabi SAW, wahai Ibnu Khattab, kalau kau lewat di sebuah lembah, syaitan melihat kau lewat di lembah itu, maka dia akan mencari lembah yang lain karena takut bertemu denganmu. Kata ulama, syaitan takut dengan Umar bin Khattab, padahal Umar enggak melihatnya. Bertemu dengan Umar aja syaitan cari tempat lain. Jadi jangankan menggoda, jadi dia bahkan menghindar dari Umar, padahal Umar tidak melihatnya. Karena rasa takutnya Allah SWT kepada Allah. Karena rasa takutnya Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang takut kepada Allah, Allah akan buat, ya, seluruh makhluk takut kepadanya. Dan siapa yang tunduk kepada Allah, Allah juga tundukkan makhluk kepadanya. Ya, semua itu siapa yang cinta kepada Allah, Allah akan buat makhluk cinta kepadanya, dan seterusnya. Juga kata beliau, manusia tidak akan sempurna sehingga agamanya mampu mengalahkan nafsunya, dan manusia tidak akan binasa sehingga nafsunya mengalahkan agamanya. Ini statement yang mulia. Beliau mengatakan, kalimat ini penting untuk digarisbawahi teman-teman sekalian. Manusia tidak akan sempurna sehingga agamanya mampu mengalahkan nafsunya. Artinya ilmu yang dia pelajari itu menjadi patokan dan pegangan hidupnya, sehingga nafsunya diawasi oleh ilmunya. Karena ilmu agama itu mengawasi kita. Ilmu agama mengawasi kita. Kalau kita belajar agama, ilmu kita sudah halal haramnya Allah seperti bodyguard. Kita mau makan, mau minum, mau mencari pendapatan, mau bergaul, agama akan mengatakan itu boleh atau tidak boleh. Maka orang yang sempurna adalah orang yang justru ilmu agamanya itu bisa mengontrol hawa nafsunya. Dan sebaliknya, orang yang binasa adalah orang yang nafsunya mengalahkan agamanya.
Jadi dia pun tahu agama tapi tetap saja dikalahkan oleh agamanya sendiri. Dan ini semua adalah hal mendasar yang perlu digarisbawahi dari nasihat yang mulia. Ini kita bisa, ini sebagian kecil ya, banyak sekali statementnya, hampir semua buku tentang tazkiyatun nafs, ya, pensucian jiwa, tentang zuhud, ya, menginginkan akhirat, gitu kan, daripada dunia, semasalah keimanan, ya, masalah penyesalan, itu selalu ada statementnya Fudail bin Iyad. Padahal tadinya dia ini seorang penjahat besar, tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia karunia dengan taubatnya yang luar biasa nasuha. Allah memberikan kata-kata mutiara dari lisannya. Dia juga mengatakan, Az-Zahabi berkata, ditanya kepada Fudail, apa itu zuhud? Apa itu zuhud? Mendahulukan akhirat dari dunia. Dia mengatakan banyak qanaah. Qanaah artinya merasa puas, ya, dengan apa yang telah Allah berikan. Itu namanya zuhud, kata beliau. Jadi kalau kau mau dikatakan zuhud, kau berharap akhirat dan dunia kau jalani juga, tapi akhirat kau dahulukan, adalah banyak merasa syukur kepada Allah. Lalu ditanya kepadanya tentang wara. Wara itu menjaga kesucian hubungan sama Allah. Ia menjawab, menjauh dari yang diharamkan syariat. Apapun yang Allah larang, tinggalkan. Bukan cuma yang haram, yang makruh pun ditinggalkan. Makan, minum, berdiri aja tidak dilakukan, apalagi kalau sampai makan yang haram. Dan kita kalau tinggalkan sesuatu yang makruh, berarti yang haram akan lebih mudah kita tinggalkan. Orang kalau tinggalkan yang makruh, yang haram akan dia tinggalkan. Orang kalau kerjakan amal yang sunnah, amal wajib pasti akan dia kerjakan. Lalu ditanya juga kepada dia, apa ibadah itu? Ia menjawab, melaksanakan apa yang diwajibkan sebaik mungkin. Melaksanakan yang diwajibkan sebaik mungkin. Dan sekian banyak statement Fudail bin Iyad rahimahullah yang kita bisa ambil pelajaran darinya. Artinya tidak ada kata terlambat dalam bertaubat, dan kalau orang taubatnya nasuha, Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan untuk dia kelebihan-kelebihan yang banyak.